Renovasi Sekolah Rakyat Gelombang 2 di Kabupaten Pacitan segera rampung pemirsa, namun di sisi lain pada pemerintah daerah kesulitan dalam proses perekrutan siswa. Untuk mengetahui kondisi terkini ada reporter Edwin Aji yang akan melaporkan. Edwin Aji, silahkan dengan laporan Anda selengkapnya. Ya pemirsa, Jatimawan kembali lagi bersama dengan saya Edwin Aji, dan saat ini saya sedang berada di lokasi renovasi proyek Sekolah Rakyat Gelombang Kedua yang berada di Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dan tepat di belakang saya ini merupakan Balai Latihan Kerja atau gedung BLK yang direnovasi untuk dijadikan sekolah rakyat pada gelombang kedua, di mana untuk progres dari renovasi sekolah rakyat saat ini tengah memasuki tahap finishing dan terus dikebut agar dapat diselesaikan sebelum tanggal 12 Agustus 2025 mendatang. Selain bangunan utama, untuk progres pembangunan asrama dan juga musola juga terus berjalan. Dan pantauan kami di lapangan, para pekerja saat ini masih fokus pada pembuatan fondasi dan juga pengurukan tanah. Progres pembangunan fisik ini mencapai sekitar 45%, dan juga karena di lokasi sekolah rakyat ini belum tersedia fasilitas asrama, dari pihak pelaksana sendiri juga membangun hunian sementara berupa mobox, yaitu modul box system knockdown sebagai solusi tempat tinggal bagi calon siswa sekolah rakyat nantinya. Dan kabarnya untuk seluruh renovasi di sekolah rakyat pada gelombang kedua ini membutuhkan anggaran ataupun menelan anggaran sekitar 4,5 miliar rupiah. Adapun wawancara saya bersama dengan pelaksana dari pekerja renovasi proyek sekolah rakyat gelombang kedua, dan berikut petikan wawancaranya. Ini sekarang progresnya yang ini ada dua tipe mas, jadi kita renovasi gedung-gedung BLK yang digunakan untuk sekolah rakyat itu sudah 90%. Terus kalau total dari progres semuanya 67% nih tadi malam kita laporan ke PU-nya. Karena kurang ada pembangunan asrama sama musola ya, baru. Itu saat ini tahapannya apa saja sih Pak? Jadi untuk yang 1C ini, sekolah yang 1C ini kerusakan-kerusakan yang sedang. Jadi kita bangun gedung-gedung yang dipakai gedung BLK-nya, kita pakai gunakan yang untuk SR, kita renovasi semua sesuai antara Kemen PU dengan Kemensos. Karena anggaran Kemensos mas, dan mengerjakan Kemen PU. Ya, namun di sisi lain pemirsa, tampaknya dari pemerintah daerah Kabupaten Pacitan sendiri tengah menghadapi tantangan besar dalam proses perekrutan siswa sekolah rakyat tahun 2025. Hal tersebut dapat dilihat dari total kuota tambahan sebanyak 100 siswa, sampai dengan saat ini baru ada 27 siswa yang mendaftar. Rendahnya peminat ini diduga akibat karena tahun ajaran baru sudah berjalan dan juga perlunya ada sosialisasi yang masif dari lintas sektor. Hal tersebut karena kalau dilihat angka anak putus sekolah atau anak tidak sekolah di Kabupaten Pacitan sendiri masih cukup tinggi, yaitu sekitar 1.187 anak. Dan ini tentu masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Kabupaten Pacitan. Dan saat ini tentunya pemerintah daerah sendiri masih terus melakukan pendataan terhadap calon siswa sekolah rakyat sampai dengan akhir Agustus nanti. Karena proses pembelajaran itu akan dimulai sekitar bulan September tahun 2025. Dan adapun wawancara saya dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, Kemal Pandu Pratikna, dan berikut petikan wawancaranya. Ini kan dari sekolah umum kan sudah berjalan, sudah running kan. Itu tentunya kita akan identifikasi mana saja anak-anak yang kemudian tidak, kan sudah hampir pasti tidak melanjutkan ke, sekarang ini kan sudah hampir pasti tidak melanjutkan ke SMA. Saat tidak sekolah ini kan sudah pasti sudah terfilter itu. Jadi itu yang nanti akan menjadi sasaran. Itu. Jadi mungkin nanti langkahnya ya sebenarnya kita nanti ketika sambil proses ini berproses juga menyandingkan antara data murid SMP dengan data murid SMA. Selisihnya itu kan berarti tidak bisa dipastikan tidak melanjutkan. Jadi seperti itu. Atau kemudian kita juga akan mencari anak-anak yang tidak putus sekolah yang dalam tanda kutip itu mungkin sudah di 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Sepanjang itu gap umurnya tidak terlalu jauh, walaupun memang belum ada ketentuan batasan umur. Karena apa? Karena ketika nanti terlalu gap umurnya terlalu tinggi dan dikumpulkan dalam sebuah asrama, itu akan berisiko dalam proses
belajar mengajar. Ya pemirsa, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis yang ditujukan khususnya bagi keluarga kurang mampu. Dengan adanya program Sekolah Rakyat ini, pemerintah berharap anak putus sekolah dan anak tidak sekolah di Kabupaten Pacitan dapat ditekan secara signifikan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Pacitan. Saya Edwin Aji bersama dengan juru kamera Yosef Dwi melaporkan kembali ke studio.